الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya benda bertuah yang ada di Kali Ciliwung. Lagi-lagi benda bertuah di Kali Ciliwung, yaitu berwujud keris naga runting yang ada. Apakah keris naga runting ada pemiliknya atau hanya sekedar mengembara tidak ada pemiliknya? Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Saudara, tak lupa pula doaku selalu menyertai Anda. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama hingga sampai akhir, hingga Anda tahu jawabannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan dengan salah satu seorang penjala atau katakanlah mencariakan dengan jaringannya di mana adanya Kali Ciliwung berada. Memang saat itu air bertambah sedikit. Satu malam sebelumnya sempat banjir hingga sampai setinggi 2 meter, melebihi daripada luasnya sungai tersebut. Namun saat ini bisa Anda ketahui, disinilah letak di mana adanya batu-batu cadas berada. Saksi mata pencari ikan dengan jalannya beliau merasa dikejutkan adanya satu sosok, yaitu benda bertuah keris naga runting yang ada dekat pohon bambu itu. Dia berdiri tegak dan mengeluarkan cahaya hijau, membuat si saksi mata pencari ikan merasa dikejutkan dan kaget, benar-benar kaget dibuatnya. Lantas si pencari ikan menghentikan mencari ikannya sambil mengawasi keris tersebut. Tiba-tiba si keris itu mendekati si tukang pencari ikan. Tiba-tiba si keris itu berbicara, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Si keris itu langsung berbicara. Itu menambah si pencari ikan kaget. Loh, dia sempat bergumam, "Keris kok bisa bicara dengan saya ya? Apa saya mesti menjawab ya?" Kata si pencari ikan mengatakan demikian. Lantas si keris itu bertanya kembali, "Hai manusia, saya bertanya dengan Anda. Kenapa Anda tidak menjawab salam saya?" "Oh, maaf. Si tukang pencari ikan hingga sampai gegap. Lantas melanjutkan pembicaraan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru kali ini saya melihat sesuatu yang aneh. Ya kalau dibilang kelihatan keris itu hal biasa, tapi saya baru kali ini ada keris bisa bergerak, menyala, dan bisa bicara seperti manusia," kata si pencari ikan mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali, "Siapa Anda sebenarnya, keris?" Lantas si keris dengan lugasnya memberikan satu penjelasan kepada si pencari ikan tersebut. "Saya adalah keris naga runting yang sedang melanglang buana di
mana yang mau menjadi majikan saya akan mengikutinya. Lantas si tukang pencari ikan merasa bingung apa yang dimaksudnya. Saya bingung, dia tidak mengerti apa yang Anda maksud, kata si pencari ikan mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali dengan keris naga ruting mengatakan, pemilik saya sudah lama meninggal ratusan tahun yang lalu. Belum sempat beliau menyerahkan kepada penggantinya sebagai memegang amanah. Beliau sudah dipanggil lebih dahulu, sehingga beliau meninggal. Saya gentayangan kemana-mana mencari sosok pengganti majikan saya yang sudah almarhum, kata si keris mengatakan demikian. Lantas seorang pencari ikan mengatakan, Keris, saya terus terang orang awam. Apa manfaat daripada keris naga ruting? Dan siapa kau yang ada di dalam keris naga ruting tersebut? Lantas keris naga ruting mengatakan, saya adalah tidak lepas dari kodamnya keris naga ruting, yaitu rajanya jin keris naga ruting. Lantas si orang pencari ikan sempat kaget juga dan merasa was-was, tapi beliau bertahan bertanya kembali, hai, kalau kamu memang mengaku dirinya adalah jin penunggu keris naga ruting, saya mau bertanya dengan Anda, apakah Anda jin muslim atau jin kafir? Lantas dengan lantangnya si jin itu yang mengaku dirinya adalah si penunggu keris naga ruting mengatakan, saya netral. Lantas dipotong oleh pencari ikan, apa maksud Anda netral? Kalau saya punya majikan baik, saya akan melakukan dengan baik. Tapi kalau yang menjadi majikan saya jahat, saya akan mengikuti orang itu menjadi jahat. Tergantung si majikan itu sendiri. Karena pada saat seandainya saya menemukan majikan yang bisa memelihara saya akan patuh, akan mengikuti apa katanya. Lantas si pencari ikan mengatakan, coba kamu terangkan yang jelas supaya saya lebih paham. Apakah Anda bisa disuruh-suruh, misalnya untuk apa begitu? Lantas si keris mengatakan, betul, saya bisa disuruh di mana aja. Terus si pencari ikan bertanya kembali, apakah selama ini apa yang pernah Anda alami selama mengabdi kepada almarhum majikan Anda? Kebetulan majikan saya orang alim dan bijaksana. Selama itu saya selalu berbuat baik, membantu orang-orang yang sakit, terkadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat orang-orang pada sakit, ditembak, diteluh, dan macam-macam. Disitulah saya bekerja dengan giat. Apa kata majikan saya kerjakan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, Chris. Sekalipun saya orang awam, saya mau bertanya kembali dengan Anda. Seandainya Anda saya miliki, saya adalah majikan Anda, apa tuntutan Anda? Apakah ada jaminan? Lantas si keris itu mengatakan, tidak, yang penting saya dipelihara saja. Saya tidak makan, tidak minum, karena saya adalah makhluk gaib. Lantas si pencari ikan mengatakan, betulkah Anda tidak mengganggu manusia? Lantas si keris mengatakan,
Kan tadi saya sudah terangkan, tergantung si bos itu sendiri sebagai majikan saya. Kalau mereka atau siapapun dia sebagai bos saya memperlakukan dirinya perilaku baik, saya akan baik. Kalau dia kasar, saya akan kasar, karena saya sudah berjanji akan mengabdi siapapun yang akan menjadi majikan saya. Lantas si tukang pencari ikan mengatakan, tadi Anda netral. Tentu saja keyakinan itu harus dipegang teguh dan jaga amanah. Kalau memang Islam, katakanlah jin kafir ya kafir, jin muslim ya muslim. Jadi sudah tahu statusnya. Kalau Anda netral, yang dikhawatirkan siapapun yang menjadi majikan Anda yang tadi Anda katakan, kalau majikannya jahat, kamu akan ikut jahat. Seperti itu. Setahu saya, jin itu kan dibagi dua, jin kafir, jin muslim. Nah sekarang yang saya tanyakan, keyakinan kamu kemana? Muslim atau kafir? Lantas si jin naga ruting mengatakan, ya, saya jelaskan kembali bahwa saya adalah jin muslim yang ada. Kalau memang begitu adanya, saya mau bertanya kembali sebelum saya menerima Anda sebagai majikan Anda. Apakah kamu menuntut saya setelah kamu menjadi anak buah saya? Lantas si jin itu mengatakan, tidak, saya tidak menuntut apa-apa. Saya tinggal menunggu komentar Anda. Saya suruh apa, saya akan kerjakan dengan baik. Kata si jin penunggu keris naga ruting mengatakan demikian. Apakah selama ini sebelum almarhum bos Anda meninggal pernah ditangani oleh orang-orang jahat? Alhamdulillah selama ini belum pernah. Syukur kalau memang begitu. Singkat kata, setelah 1 minggu, seorang tukang pencari ikan kedapatan dengan keris naga ruting. Kebetulan seorang pencari ikan itu juga punya dasar selalu mengobati orang dengan cara, katakanlah orang bilang, pengobatan alternatif. Alhasil beliau setelah 1 minggu kedapatan keris naga ruting, tamunya, pasiennya silih berganti datang. Awal mulanya dari kampung setempat hingga sampai ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai luar negeri, mencari adanya si bapak yang kebiasaan mencari ikan adanya. Lantas beliaulah menjadi sebutan sesepuh. Hanya itu saja yang diucapkan. Beliaulah orang yang berhasil menolong banyak orang hingga sampai kendala-kendala sudah terbiasa dihadapi pada lawan-lawan orang penelung, orang-orang yang sengaja merekayasa menyakiti orang sehingga orang pada sakit, sampai nembus kepada lawan-lawannya bahwasanya ada pihak teror orang pintar yang menyembuhkan orang-orang yang sakit yang saya kerjakan. Kata si sesepuh mengatakan kepada salah satu warga setempat bahwasanya memang nikmat juga hidup ya. Alhasil alhamdulillah saya sukses, katakanlah menurut orang lain sukses, bisa menolong banyak orang. Bukan saja yang penyakit biasa, penyakit yang luar biasa yang sulit diobati orang lain pun tidak kunjung sembuh. Alhasil ketemu saya, Allah menyembuhkan. Tapi kendalanya apa? Banyak saya teror-teror secara gaib dari pihak-pihak dukun yang tidak bertanggung jawab, yang tidak terima dengan adanya kehadiran saya menyembuhkan orang-orang sakit aneh yang dibuat oleh mereka. Lantas satu warga yang diajak ngobrol, ya Bapak, yang terpenting selalu waspada, jaga diri,
Insya Allah, Allah selalu melindungi Bapak karena niatnya baik, tulus kok Pak. Demikianlah saudara, dengan adanya seorang pencari ikan bertemu dengan keris Nagaruting yang ada di Kali Ciliwung, adanya beliau menjadi orang sukses, menjadi seorang sesepuh alternatif, menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.